Berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan remaja Naposo HKBP Cibubur, tadi kita sudah mendengar dan saling menikmati tentang refleksi Yesaya 6 ayat 8. Kalau dikatakan refleksi itu adalah sebuah perenungan bagi kita, perenungan yang akan diharapkan ada dampak yang harus kita respon atau respon yang harus kita berikan dalam kehidupan kita. Cerita Yesaya ini adalah cerita benar. Bukan cerita yang dikarang-karang atau yang diciptakan dari hasil pikiran manusia. Cerita tentang Yesaya ketika dia melihat Tuhan nyata, dan padahal kita tahu bahwa ketika orang berjumpa dengan Tuhan, konsekuensinya adalah mati. Tapi berbeda dengan cerita Yesaya yang merupakan fakta atau cerita yang benar, ternyata Yesaya nggak mati. Ada apa dengan Yesaya? Ini mungkin menjadi perenungan bagi kita, saudara-saudara, karena tidak selamanya apa yang kita pahami tentang Allah itu benar. Tidak selamanya apa yang kita pikirkan tentang Allah itu benar. Karena Allah itu adalah rahasia, Allah itu di luar nalar manusia. Allah itu berada di luar daripada kemampuan kita untuk memikirkan segala sesuatunya yang mungkin menurut kita seperti itulah Allah. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, renungan kita saya ambil dari Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27 dikatakan demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saya baca sekali lagi, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudara, ada yang perlu saya sampaikan melalui khotbah ini atau renungan ini. Yang pertama, kita masih dalam rangka Parheheon Naposo Bulung dan remaja. Parheheon itu dalam bahasa Batak adalah hehe. Hehe bisa diartikan pertama bangun. Kalau dibilang bangun berarti bangkit. Nah, kalau kita bicara tentang bangkit, kata bangkit itu harus diiringi dengan melakukan sesuatu. Itulah gambaran dari kata hehe. Dia bangun, dia bangkit, kemudian melakukan sesuatu. Kalau dia hehe, bangun atau bangkit, tapi tidak melakukan sesuatu, itu bukan parheheon. Itu bukan hehe. Itu masih sekedar hanya bangkit saja. Tapi ketika kita sudah melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan parheheon. Hehe, bangun, bangkit, dan melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang dalam rangkaian Parheheon, dari mulai opening cerita tentang Parheheon itu? Saya setuju dengan kegiatan kita, bahwa kita motivasinya bukan mencari kemenangan. Karena memang itulah yang dituntut Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya dalam komunitasnya, kita bukan persoalan menang atau kalah. Tidak. Tapi adalah persoalan kita mau hehe atau tidak. Apakah kita mau bangkit atau tidak. Apakah kita mau melakukan sesuatu atau tidak. Inilah jiwa daripada Parheheon kita sebenarnya. Kalau dikatakan dalam bahasa Batak Parheheon. Jadi bukan menang, bukan kalah. Tapi persoalan mau atau tidak, itu yang harus dirubah. Orang muda
sebenarnya sangat gampang untuk merubah sesuatu dalam hidupnya. Gampang sekali. Persoalannya orang muda sering tidak mau untuk merubah dirinya. Itu sebabnya saya juga setuju dengan apa yang kita ambil dari tema kita, Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Dia atau dalam tema itu tidak mengambil kata kami. Tema itu tidak mengambil kata kita. Tetapi apa? Kata aku. Berarti yang mau dirubah di sini adalah bukan napasobulungnya, tetapi masing-masing orang yang ada di dalam napasobulung itu sendiri. Aku. Bukan dia. Bukan kita. Tetapi aku. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris, kata I dalam bahasa Inggris tidak pernah huruf kecil. Huruf besar. Yang artinya adalah dia yang menentukan hidupnya. Dia tidak pernah pakai kata I, huruf kecil. Kalau you bisa saja biar huruf kecil, tapi kalau I nggak bisa. Ini si kembar paling tahu itu tentang itu. Karena mereka pernah belajar di opungnya bahasa Inggris sana. Kan begitu. Oscar juga pernah di sampingnya. Kursus bahasa Inggris kan pernah Oscar ya. Pernah ya. Jerman. Oh Jerman. Loh, berarti kita pernah dong bahasa Jerman apanya? Khususnya. Cuman nggak tamat ya. Iya. Saudara-saudara, yang dikatakan di situ, inilah aku, bukan inilah kita, bukan itulah engkau, tetapi inilah aku, utuslah aku. Dalam refleksi dikatakan, Yesaya tidak mau pikir panjang, tidak mau cari-cari alasan lagi. Dia langsung mengambil sikap, inilah aku, utuslah aku. Coba kalau kita pisahkan dua kalimat itu. Inilah aku, titik. Apakah itu berkelanjutan rencana Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu kepada kita, Tuhan inilah aku. Apakah persoalan selesai yang ditawarkan Tuhan? Tidak. Tetapi kalimat yang kedua sangat mendukung dari kalimat pertama untuk rencana Tuhan mengutus siapa yang akan kuutus. Lalu Yesaya mengatakan, inilah aku. Bukan itulah dia. Atau inilah kami, karena kami terlalu banyak untuk dipikirkan Tuhan siapa yang mau dipilih dari antara mereka. Tetapi kalau hanya aku, berarti saya telah memiliki kesiapan, kesediaan untuk menerima dan melakukan. Menarik cerita daripada Yesaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Parhesion ini harus ada perubahan kita. Setelah kita laksanakan setiap Parhesion, sering saya perhatikan di mana-mana, bukan di Cibubur. Setiap ada Parhesion, selesai closing itu, selesai semua. Kayak nggak ada Parhesion itu, kayak nggak kelihatan dia. Kita dalam Parhesion ada kebersamaan. Mukul-mukul apa itu? Sampai bocor punya saya itu. Apa namanya itu? Yang 10.000 itu, balon itu ya. Saya ingat namanya nggak tahu, tapi saya ingat harganya kan begitu kan. Nah, itu luar biasanya kita dikasih Tuhan pikiran kan. Sampai orang pun bingung dia. Lebih besar pula suaranya daripada badannya kan begitu ya. Nah, ada kebersamaan, saya senang itu. Ketika ada kita di mana nih? Di Ciracas ya, di Cipayung ya. Cipayung. Ketika kita ke Ancol, Podomoro juga, wah ada kebersamaan. Coba kita bayangkan, saudara-saudara, betapa indahnya kebersamaan itu. Ya, nggak ada perselisihan di situ, nggak ada sakit hati, walaupun kita pernah tersinggung dibikin orang. Tidak ada di situ sakit hati, walaupun kita pernah mungkin berselisih dengan orang. Dan saya mau katakan di sini ini fakta, tidak ada sakit hati walaupun itu bukan geng kita. Karena Naposobulung ini banyak geng-gengnya. Saya nggak tahu geng-geng jadinya semua. Ya, apa itu geng? Itu sebabnya Parhesion, perubahan, bangkit, bangun, bangkit, dan melakukan sesuatu. Jangan ada geng di antara kalian. Kebersamaan itu indah, mahal. Kebersamaan itu indah dan sangat bermanfaat.
ketika tidak ada sakit hati atau tidak ada diliputi sakit hati atau geng-geng tadi itu, kita bebas berbicara, menyampaikan sharing satu dengan yang lain. Masalahmu menjadi masalahku, masalahku menjadi masalahmu. Mari kita selesaikan bersama. Itulah jiwa daripada kebersamaan. Koinonia itu, persekutuan itu. Oleh karena itu, ketika kita mau menutup nanti acara ini atau perayaan ini, biarlah perayaan itu menjadi kenangan indahnya kebersamaan. Sebenarnya ketika kita mau main badminton itu ya, kalah pun bukan ada yang merusak hidupku, kan begitu. Menang pun bukan menjadi hebat saya. Toh juga kita ke kitanya kan, dengan teman-teman yang lain. Apa artinya parheheon? Itu yang harus kita renungkan. Makanya dalam Amsal 3 ayat 27 tadi, saya bacakan sekali lagi. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah menahan kebaikanmu, potensimu, apa yang ada padamu. Tunjukkan. Kamu mampu itu. Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang yang mau. Ingat, Yesaya itu dipersiapkan hanya sekelas itu aja. Tuhan datang melihat langsung utus jadi nabi dia. Dia tidak sekolah seperti kami belajar teologi. Dia tidak seperti kami harus praktek atau calon pendeta pada waktu itu. Dia tidak perlu memaparkan visi misinya sebagai nabi, enggak. Hanya saja yang menentukan dia bisa. Ini aku, utuslah aku. Nah, sama seperti apa yang dikatakan Amsal, jangan menahan dirimu dengan kebaikan. Lakukan apa yang ada padamu untuk kebaikan. Kamu mampu melakukannya. Karena ketika Tuhan menginginkan sesuatu kepada kita, Tuhan ternyata sudah memperlengkapinya. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Anda bisa. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Oleh karena itu, saya bisa katakan anak-anak kami, tapi saya tidak mau ambil kata-kata itu. Saya bisa katakan kalian anak-anak kami, karena ada satu orang anakku di sini. Jadi kalau kawan anak-anakku berarti anak-anakku juga tuh. Walaupun hampir seumur dengan Oscar dia. Satu umuran ya. Ya, tapi yang pastinya saya bisa memanggil kalian anak-anak kami. Tapi saya tidak pilih itu. Sama seperti Yesaya. Yesaya itu banyak sebenarnya di benak dia itu. Sama seperti kita Musa dipanggil. Oh, jangan dulu Tuhan. Jangan dulu, aku masih muda, aku tidak bisa berbicara. Sama dengan Yeremia dipanggil juga ketika dia tidak tahu apa-apa. Tapi Yesaya dipanggil, ini aku, utuslah aku. Jadi jangan pernah pakai kalimat yang melemahkan dirimu. Pakailah, isilah pikiranmu, latihlah mulutmu, dan kuasailah hatimu dengan hal-hal yang positif, yang membuat engkau menjadi terbangun, menjadi hehe, menjadi bangkit, dan melakukan sesuatu untuk gerejamu. Kalau tidak NHKBP, remaja HKBP Cibubur, yang bisa menjamin bahwa nanti kelak generasinya lebih baik untuk melayani di sini, siapa lagi? Nggak mungkin NHKBP Muhammadiyah di sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin NHKBP NU, nggak ada itu. Siapa yang bisa membangun ini? Anda, kita semua. Jangan katakan juga Parhalado. Kalian generasi muda. Karena generasi saat ini adalah generasi yang akan datang. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan tahan kebaikanmu. Itu adalah dari Tuhan Allahmu. Jangan pernah lelet. Ini penyakit orang muda sekarang ini. Lelet, gampang sekali lelet. Dari semua kegiatan napas bulung, semua itu 100% lelet semua. Ya, terlalu terlambat. Nggak tahu apa enaknya terlambat. Ya, dari dulu saya nggak suka terlambat. Tapi karena kalian terlambat, ya saya juga jadi terlambat kan begitu.
Kita mulai jam 10, tadi jam 10:15 tadi kita mulai. Ya karena kalian, maka kami dengan inang dewan tadi, ya kami juga ikutlah. Gak mungkin kami ibadah kalian main-main di situ kan begitu. Rubah apa yang bisa kamu rubah, karena perubahan itu akan menentukan kebaikan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami telah bersiap-siap untuk melaksanakan closing ceremony Parhehon Remaja Naposo HKBP Cibubur tahun 2023 ini. Kami sudah mulai dengan ibadah ini, ibadah singkat, dan kami akan isi closing ceremony ini dengan bersama dengan saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Kami akan mengundang teman-teman kami nantinya menghadiri dan mengikuti talk show bersama dengan pendeta Dr. Bicar Pakpahan. Kiranya Tuhan hadir bersama kami dalam satu hari ini, supaya acara ini benar-benar bermanfaat, berguna dan merubah kami dalam menjalani kehidupan kami, bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Kami mau ambil bagian untuk pelayanan di gereja Tuhan. Biarlah Parhehon yang telah kami laksanakan berbuah manis di tengah-tengah perjalanan gereja Tuhan HKBP Cibubur. Dan kami sudah siap untuk melayani-Mu setelah kami menutup acara ini. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang mengasihi kami, berkati juga orang-orang yang membenci kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.